Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Kita semua di Indonesia ini tentu berkepercayaan ataupun beragama. Dan di dalam agama ataupun kepercayaan kita mengenal sebuah kata yaitu wahyu. Sesuatu yang diturunkan dari Yang Maha Kuasa dan diterima, diakui, dan dijalankan oleh mereka yang percaya. Maka agama apapun, kitab suci apapun, pasti diakui sebagai wahyu Tuhan. Tetapi apakah wahyu Tuhan itu memerlukan orang yang begitu pintar untuk memahaminya? Dalam Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27 kita mendengar pernyataan Yesus bahwa wahyu Tuhan tidak memerlukan orang pintar. Lalu apa yang dibutuhkan? Ya tentu saja orang yang penuh cinta. Maka mari kita apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27 tersebut. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi tak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan anak mengenal Bapa. Dan anak menyatakannya kepada orang yang dimauinya. Jadi itu wahyu. Tetapi ya begitulah. Zaman ini orang seling mengadakan sesuatu yang namanya apologetik. Ya. Sesuatu dianggap sebagai sesuatu yang rasional, urusan orang pandai. Padahal sebenarnya wahyu tidak memerlukan orang pintar, tapi orang yang penuh cinta. Kadang-kadang orang pintar terperosok, terjerumus dalam konsep apologetika yang berkata antara lain demikian. Agama yang benar adalah agama yang logis. Kemudian dijawab oleh orang lain. Kalau semuanya logis, untuk apa ada wahyu? Kan cukup pikiran logis manusia saja, cukup sudah. Kalau semuanya sudah bisa diterangkan, kan nggak perlu wahyu. Untuk apa agama, pikiran logis cukup. Dan berkembang. Maka saudara-saudara yang terkasih, daripada kita ikut apologetik yang nggak ada ujungnya, lebih baik saya mengajak Anda untuk melihat kembali bagaimana seorang teolog besar, Thomas Aquinas, yang menyelidiki sabda Tuhan dengan cinta, menyelidiki sabda Tuhan dengan kerendahan hati. Maka muncullah kata-kata ini. Pandang, raba, dan rasa tidaklah benar. Ku percaya hanya apa yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putra Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Disalib tersamar kealahanmu. Di sini tersamar keinsananmu. Aku mengimani kedua-duanya. Yang penyambun minta, ku memintanya juga. Tak kulihat luka seperti Thomas, namun ku akui kau Tuhan dan Allah. Dan setiap hari tambahlah terus iman dan harapan kasih padamu. Itulah puisi, doa, ungkapan cinta kasih bagi orang-orang yang menerima wahyu bukan sebagai orang pintar, tetapi orang yang rendah hati dan penuh cinta.
Shalom.